efisien MBG gimana Pak? Ya. Kelanjutannya efisien MBG. MBG yang jalankan, saya sih mau monitor anggarannya aja, sepertinya sih bagus. Langkah-langkah yang diambil, yang diungkap oleh beliau cukup baik saya pikir. Artinya dia menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Jadi harusnya nggak ada masalah. Jadi potongnya Pak, berapa Pak? ada wacana RAK pejabat di Dirjen Perbendaharaan mau Bapak pindah ke DJP, itu masih rencana atau Gimana? Tadi Bapak di depan ya. cerita bahwa Kan orang DJP perbendaharaan kurang pegawai, sementara Dirjen Anggaran kelebihan. Daripada saya rekrut orang baru, saya pindahkan sebagian mungkin 213 orang ke DJP. Kan bukan pegawai baru lagi dan beban saya jadi nggak bertambah. Jadi saya meningkatkan fungsi DJP tanpa meningkatkan beban anggaran terlalu signifikan. Emang itu nanti 200-300 orang itu mau dikasih penugasan apa Pak kalau dipindah ke DJP? Ya kan bisa dilatih. Bisa dilatih? Kan mereka semuanya orang terdidik kan, rata-rata S1, STAN. Jadi dan sudah terlatih kan selama ini. Jadi kalau pindah ke sana penyesuaian dirinya juga nggak terlalu banyak lah. Saya pikir dilatih pajak seminggu 2 minggu udah cukup untuk mereka bisa menjalankan apa yang diperlukan di pajak. Katanya DJP-nya nggak mau. Kan saya menterinya. Saya menterinya, jadi harus mau. Anda tahu dengar dari mana itu? Tadi Bapak cerita di depan. Pak soal THR Ada alasan Pak, khusus, Pak? Ada harga alasan minyak khusus, gimana Pak? Pengganan kayak katanya mungkin mereka maunya rekrut baru. Tapi saya pikir kan demi efisiensi, ngapain saya tinggalkan sekian ratus orang di kekayaan negara, bukan kekayaan negara, bendaraan, nggak ngapa-ngapain, terus saya rekrut baru. Kan itu pemborosan. Jadi saya akan buat se-efisien mungkin. Pak soal THR ASN kenapa belum 100% ya Pak? Kendalanya di mana sih Pak? Sampai sekarang sampai Ombudsman udah ada laporannya. Di kementerian lembaga yang mengajukan, kalau kita kan bayar. Tapi berarti masalahnya di mana tuh Pak belum 100%? Di sananya yang ngajuinnya belum clear kali ya Pak, persyaratannya apa, saya nggak tahu ininya. Pasti kan case by case. Tapi itu kan uangnya disediakan, tinggal diajukan aja. Kan prosesnya gitu, mereka ngajukan kita bayar, kita bayar. Kalau mereka ngajukan atau syaratnya jauh dari cukup, kan mesti hati-hati. Saya nggak tahu case ini apa, itu pasti case by case. Tapi yang jelas uang di tempat kita sudah disiapkan. Bapak tadi optimis banget. Pak Sekjen diganti Pak? Indonesia sekarang sudah krisis atau belum? Sementara ada yang sudah katakan kita sekarang sudah krisis. Siapa yang bilang krisis? Nah, Ibu kan baru lebaran kemarin kan? Oh, di mana-mana macet, di semua tempat pada belanja. Jadi artinya daya beli ada. Dan kalau kita lihat dari indikator-indikator yang ada, kita memang sedang bergerak lebih cepat, walaupun globalnya seperti itu. Jadi kita lumayan tuh bisa memitigasi harga minyak dunia yang tinggi karena kita serap di APBN kita. Jadi kita jauh dari krisis, kita malah ekspansi terus. Kalau bola kristal yang saya bilang leading ekonomi kita, indeks kita nggak salah, sampai nanti 2029-2030 kita ekspansi terus. Jadi kita jauh dari krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum. Kita sedang mengalami akselerasi dan saya akan jaga terus, kita akan jaga terus bersama ke depannya. Anda maunya krisis? Tapi Bapak kok optimis banget Pak dengan 5,7% pertumbuhan ekonomi yang diandalkan apa? Sementara dunia usaha sendiri kan juga merasa sedang melambat. Kan saya lihat dari konsumen, survei konsumen, survei PMI, survei pembelian mobil motor, survei apa lagi. Datanya naik semua kenceng kan? Iya, berasa. Kalau itu nggak naik, saya nggak bisa bilang naik. Dan saya tanya orang di luar yang katanya ahli, orang luar pemerintah yang ahli prediksi, berapa prediksi kamu? 5,7 bisa, bagus. Tentu saya di atas 5,5 udah bagus dalam keadaan sekarang ya. Nanti kalau lebih tinggi dari 5,5 ya kita makan-makan seperti saya janjikan kemarin. Jadi bukan saya optimis, saya melihat data dan saya tahu apa yang saya masukkan ke sistem perekonomian supaya ekonominya bergerak. Data-data itu adalah dampak dari kebijakan di belakang yang Anda nggak ngerti. Di belakang kita kerjakan sesuatu, Apa tuh Pak? kita lihat dampaknya. Sebenarnya gampang. Saya pastikan likuiditas sistem perekonomian cukup. Saya pastikan belanja pemerintahnya tepat waktu. Saya usahakan perbaikan iklim usaha seoptimal mungkin. Tapi pada dasarnya kalau saya bisa jalankan mesin fiskal dan mesin moneter yang menggerakkan swasta,
tumbuh 6% harusnya tidak terlalu sulit di atas buku ya. Tapi di lapangan kan kita perlu dorongan-dorongan seperti yang lain-lain supaya lebih cepat lagi. Tapi yang jelas mesin-mesin itu sedang kita hidupkan. Jadi hampir pasti kita tidak menuju resesi, apalagi krisis. Jadi banyak ekonomi yang nakut-nakutin kan, ada yang siapa tuh ibu itu? 3 bulan lagi Indonesia hancur. Dia udah ketemu semua mantan menteri keuangan, mantan gubernur bank sentral katanya, yang bilang ekonomi akan hancur. Ya kalau mereka menterinya, ini kan sekarang menterinya Purbaya, pasti kita beresin. 100 triliun yang ke Himbara itu serapannya gimana Pak nanti? Kita nggak peduli, kita kasih mereka aja. Yang ini lebih fleksibel, kita taruh di situ 100 triliun, dia mikir nanti. Jadi boleh untuk apa aja tuh Pak? Bukan hanya untuk UMKM. Boleh untuk apa aja itu. Karena yang 200 sudah ada kan. Ini 100 tambahan yang lebih fleksibel. Karena kita lihat masih ada perlu sedikit dorongan di perekonomian. Sebenarnya dari 200 triliun itu Bapak udah evaluasi belum sih sebenarnya serapannya seperti apa? Kalau yang dilaporkan perbankan ya bagus. Cuman gini, kalau uang masuk ke bank, udah campur kan, dia klaim yang dia salurkan ke UMKM itu dari saya, bisa aja. Tapi mungkin aja sebagian masuk ke bank sentral juga. Jadi kalau masuk susah lihat, tapi ya nggak apa-apa. Kita monitor aja basementnya seperti apa, kita pastikan tumbuh terus dengan baik. Sekarang angka tadi kan 14%, harusnya dengan dorongan uang tambahan itu bisa lebih tinggi lagi. Artinya ruang bagi perbankan untuk memberikan kredit semakin terbuka. Kita harapkan ke depan kita masih bisa jaga seperti itu terus. Pak, kalau harga BBM gimana Bapak Pak? nggak jadi Pak, rapat bea keluar kemarin Bapak nggak jadi batu ya? bara Pak. Apa Pak, harga BBM gimana Pak? udah selesai? Besaran biayanya Pak? Bara besar Anda tanyakan ke Pak Bahlil aja. Nggak jadi rapor. Tapi Nggak jadi kira-kira rapat berarti. Katanya ada rapor jam nggak jadi rakor Pak. Pak hari ini ada jam rapor jam 10, tapi bukan gitu kayaknya. Berarti belum ada angka Berarti tertentu udah Pak ya diputusin yang apa diprediksi belum, Pak? 5 sampai 11% Kita itu sudah ya. dapat Pak Bahlil sudah mendapatkan strategi yang pas, tapi nanti Pak Bahlil akan mengumumkan. Berarti Bapak nggak jadi rapat sama Pak Kemenko kan kemarin katanya Presiden udah setuju tapi di rentang teksnya masih diomongin gitu. Yang sebelumnya, Ya, bukan yang kemarin, yang sebelumnya kan. Yang sebelumnya ada rapat seperti itu di istana, tapi kan kemudian ada rapat lagi di Hambalang. Ada strategi baru yang diterapkan. diumumin Berapa, minggu Pak? ini nggak Pak katanya Pak? Oh nanti Pak Bahlil akan nentuin, bukan saya. Kalau optimal. Tapi sudah dapat strategi yang pas sekali gitu kan. Jadi Pak Bahlil menerapkan strategi yang pas yang tidak mengganggu pendapatan. target pendapatannya strategi berapa yang Pak pas dari itu bea apa, keluar Pak? itu Nah, Pak? saya lupa. Strategi yang pas itu lebih maksudnya terkait RKAB-nya proyeksi, Pak, Pak, RKAB target keluarnya atau gitu. Apa? strategi itu Nanti Anda tanyakan Pak Bahlil. Batu bara sama nikel Pak, dua itu. Windfall-nya Semuanya mineral struktural, dia approach-nya komprehensif Pak. Pak, untuk optimalisasi anggaran MBG dan Koperasi Merah Putih sebenarnya berapa sih Pak yang akan dipotong? Kalau Oh, Bapak saya nggak udah potong hitung-hitung. anggaran. MBG nggak saya potong, mereka melakukan efisiensi sendiri. Berapa Karena kayaknya Pak? mereka tahu kan keadaan susah. Oke kalau gitu saya buat begini. Pak Menteri setuju nggak? Setuju. Selama ada efisiensi saya setuju aja. Dan nggak mengurangi kualitas MBG makanannya sendiri. emas Berapa juga kena katanya bea Pak keluar masih efisiensinya Pak? Ya. Efisiensinya berapa kata BG? Pak saya Pak, tanya Pak selain MBG aja. BG, emas tuh juga kena bea Selain keluar MBG Bapak efisiensi di mana Pak? Di tempat lain lah. Ya di mana Pak? Di antaranya Pak. Di seluruh kementerian ada di efisiensi nanti. Ada tahap ketiga, 1, 2, 3 yang ketiga. Pokoknya yang tahap ketiga itu kita desain bisa menutupin kekurangan anggaran yang ada. Jadi berapa total efisiensi nantinya Pak? targetnya Pak. Berapa ya? Nanti kita itu angkanya deh. Pak emas itu juga kena bea keluar. Emas nanti masih diskusikan. Saya pikir gini, Pak Bahlil sudah menerapkan strategi membuat strategi yang komprehensif. Nanti kita tinggal tunggu aja. Saya masih akan ketemu lagi dengan Pak Bahlil minggu depan untuk mempelajari atau mendengarkan lebih detail langkahnya. Tapi sudah clear sih kalau itu, tinggal hanya tektok teknis aja supaya surat-surat segala macam pas gitu. Jadi udah nggak ada isu lagi itu. Kalau Koperasi Merah Putih akan optimalisasi juga nggak sih Pak Enggak. anggarannya? Kan Anggaran anggarannya Koperasi juga Merah lumayan. Putih kan dari itu. Saya hanya harus bayar sekitar 40 per tahun kan itu aja. Berapa Pak? 40 T 40 T untuk untuk nyicil utang Koperasi Merah Putih.
tapi itu diambil dari dana yang tadinya anggaran yang mungkin peluang bocornya banyak. Kalau yang ini jadi bagus dipakai untuk sesuatu yang lebih produktif. Makasih ya. Pak, optimalisasi pajak dong Pak. Kenapa mau optimalisasi pajak? Tinggi amat ya.